Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 7C Akuntansi Universitas Pakuan akan mempresentasikan materi tentang Good Corporate Governance. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sela Dwi Septiani sebagai moderator, dan teman-teman saya yang bernama Arvin Nathanael, Yulita Delvianti, Siska Natalia, Syalai Syalabiba, dan Elsa Nur Ananda. Dalam materi kali ini, kami akan membahas 10 poin penting tentang GCG. Yang pertama, latar belakang GCG. Yang kedua, pengertian GCG. Yang ketiga, prinsip GCG. Yang keempat, tujuan GCG. Yang kelima, manfaat GCG. Yang keenam, GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Yang ketujuh, organ khusus dalam penerapan GCG. Yang kedelapan, GCG dalam BUMN atau badan usaha milik negara. Yang kesembilan, GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-10, GCG perbankan di Indonesia. Poin pertama akan disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Good Corporate Governance. Kita sering mendengar banyak perusahaan yang terpuruk karena sistem pemerintahan sebuah perusahaan tersebut tidak baik, sehingga banyak fraud atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi, sehingga terjadinya krisis kepercayaan dan krisis ekonomi oleh para investor, yang mengakibatkan tidak ada investor yang mau membeli saham perusahaan tersebut. Dalam corporate governance ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah aturan atau sistem tata kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis. Yang kedua, apakah aturan dan sistem yang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan konsisten atau tidak. Lalu, pengertian Good Corporate Governance. Ada beberapa sumber yang mendefinisikan pengertian Good Corporate Governance. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari Sukrisma Agus yang mengatakan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para komisaris, para direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Dari beberapa definisi tersebut, konsep Good Corporate Governance mengandung 4 poin inti, yaitu yang pertama ada wadah atau organisasi, yang kedua model, yaitu suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan. Yang ketiga tujuan, pertama untuk meningkatkan kinerja organisasi, yang kedua menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Yang terakhir mekanisme, yaitu mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya ada prinsip GCG. Yang pertama ada vision. Pengembangan suatu organisasi atau badan usaha harus didasarkan pada adanya visi dan strategi yang jelas dan didukung oleh adanya partisipasi dari seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengembangan supaya semua pihak akan merasa memiliki dan tanggung jawab dalam kemajuan organisasi atau usahanya. Kedua, participation. Dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan hasil keputusan suatu organisasi atau badan usaha, sedapat-dapatnya melibatkan pihak-pihak terkait dan relevan melalui sistem yang terbuka dan dengan jaminan adanya hak berasosiasi dan penyampaian pendapat. Yang ketiga, ada equality. Suatu badan usaha atau organisasi yang baik selalu akan memberikan dan menyediakan peluang yang sama bagi semua anggota atau pihak terkait bagi peningkatan kesejahteraan melalui usaha bersama di dalam etika usaha yang baik. Yang keempat, ada profesional. Dalam bahasa sehari-hari, profesional diartikan dengan seseorang yang terikat dalam suatu lapangan pekerjaan. Dalam konteks ini, profesional lebih dikaitkan dengan peningkatan kapasitas, kompetensi, dan juga moral sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan akurat. Yang kelima, ada supervision. Meningkatkan usaha-usaha supervisi terhadap
aktivitas, usaha, atau organisasi sehingga tujuan bersama dapat dicapai secara optimal, efektif, dan efisien, serta untuk meminimalkan potensi kesalahan atau penyimpangan yang mungkin timbul. Yang keenam, ada efektif dan efisien. Efektif berarti do the thing right, lebih berorientasi pada hasil. Nah, sedangkan untuk efisien berarti do the right thing, yang lebih berorientasi pada proses. Apapun yang direncanakan dan dijalankan oleh suatu organisasi atau badan harus bersifat efektif dan efisien. Nah, yang ketujuh, transparan. Dalam konteks good governance, transparansi lebih diartikan sebagai membangun kepercayaan yang saling menguntungkan antara pemerintah atau pengelola dengan masyarakat atau anggotanya melalui ketersediaan informasi yang mudah diakses, lengkap, dan up to date. Kedelapan, ada accountability dan accountable. Dalam konteks pembicaraan ini, accountability lebih difokuskan dalam meningkatkan tanggung jawab dari pembuat keputusan yang lebih diarahkan dalam menjawab kepentingan publik atau anggota. Yang kesembilan, ada fairness. Dalam konteks good governance, maka fairness lebih diartikan sebagai aturan hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak bagi apapun, untuk siapapun, dan oleh pihak manapun. Kesepuluh, ada honest. Polisi, strategi, program, aktivitas, dan pelaporan suatu organisasi atau badan usaha harus dapat dijalankan secara jujur. Segala jenis ketidakjujuran pada akhirnya akan selalu terbongkar dan merusak tatanan usaha dan kemitraan yang telah dan sedang dibangun. Yang ke-11, yang terakhir, ada responsibility dan social responsibility. Institusi dan proses pelayanan bagi kepentingan semua pihak terkait harus dijalankan dalam kerangka waktu yang jelas dan sistem. Tujuan GCG. Penerapan sistem GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan atau stakeholder melalui 3 tujuan berikut. Pertama, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan stakeholder lainnya, dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. Kedua, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholder dan stakeholder. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat Good Corporate Governance atau GCG. Adapun 5 alasan menurut Sager dan kawan-kawan pada tahun 2003, apa saja manfaat penerapan GCG, yaitu diantaranya, menurut survei yang dilakukan oleh MC Kinsey & Company, menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan kepada perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Kemudian, menurut berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan, dan disinilah GCG sangat diperlukan. Lalu ada pula manfaat dalam internasionalisasi pasar, di mana liberalisasi pasar finansial dan pasar modal juga menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Kemudian, GCG juga dapat menjadi dasar bagi perkembangannya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan landscape bisnis yang kini telah banyak berubah. Lalu secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lalu kita masuk kepada pembahasan mengenai Good Corporate Governance dan hukum perseroan di Indonesia. Kegiatan perusahaan di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebagaimana diatur pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor
40 tahun 2007. Yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 ini, dikatakan pula alasan pencabutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu karena adanya perubahan perkembangan yang cepat berkaitan dengan teknologi, ekonomi, harapan masyarakat tentang perlunya peningkatan pelayanan dan kepastian hukum, kesadaran sosial dan lingkungan, serta tuntutan pengelolaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dan organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, RUPS lah yang merupakan organ tertinggi dan memegang wewenang tertinggi dalam perseroan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan Dewan Direksi serta memberikan nasihat dan arahan kepada Dewan Direksi dan menjalankan operasi perusahaan. Dewan Direksi sendiri bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta anggaran dasar perseroan yang berlaku dalam koridor hukum. Selanjutnya, poin ketujuh akan membahas tentang organ khusus dalam penerapan Good Corporate Governance. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavananda, pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2006 menyebutkan paling tidak diperlukan 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu pertama, komisaris dan direktur independen. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavananda, pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan ada 2 pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut. Yang pertama dijelaskan bahwa komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan bahwa anggota direksi dan komisaris ini diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa kita sebut ini RUPS. Sedangkan keputusan yang diambil oleh RUPS ini didasarkan perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Yang kedua dijelaskan bahwa komisaris dan direktur independen adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kepastian mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk menjalankan tugas demi kepentingan usaha. Di dalam kode etik akuntan publik dikenal sebagai independent in fact dan independent in appearance. Independent in fact ini lebih menekankan sikap mental dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang didasarkan atas pertimbangan profesionalisme dari dalam diri. Sedangkan independent in appearance dilihat dari sudut pandang pihak luar yang mengharapkan calon yang bersangkutan secara fisik tidak mempunyai hubungan darah dengan perusahaan yang dapat menimbulkan keraguan dari pihak luar tentang kenetralan yang bersangkutan. 2. Komite audit. Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite yang membantu fungsi Dewan Komisaris adalah komite audit. Munculnya komite audit ini disebabkan oleh kecenderungan meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Hasnati dalam buku ciptaan Indra Surya dan Ivan Yustiavananda pada tahun 2006 ini, tugas tanggung jawab dan wewenang komite audit dalam membantu Dewan Komisaris adalah yang pertama, mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai atau prinsip tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan atau prinsip transparansi.
Yang ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit. Eksternal, kewajaran biaya audit eksternal dan kemandirian, serta objektivitas audit eksternal atau prinsip akuntabilitas. Yang keempat, mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh audit eksternal atau prinsip tanggung jawab. Selanjutnya, Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPMI Institute menyebutkan ada beberapa syarat komite audit, yaitu yang pertama, komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang cukup dan memahami laporan keuangan. Yang ketiga, latar belakang pendidikan komite audit, yaitu keuangan dan akuntansi. Yang keempat, bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik. Yang kelima, bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik. Yang keenam, memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan komunikasi yang baik. Yang ketujuh, tidak mempunyai saham baik langsung atau tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Yang kedelapan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama. Aturan mengenai komite audit yaitu yang pertama, SE Ketua BPPAM nomor SE-03-PM-2000 tentang komite audit untuk perusahaan publik. Yang kedua, keputusan direksi PT BEJ nomor Kap/305-BEJ-07/2004 tentang pencatatan saham dan efek. Yang ketiga, keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara nomor Kap/M/BUMN pada tahun 1999 tentang pembentukan komite audit bagi badan usaha milik negara. Yang ketiga, terakhir, yaitu sekretaris perusahaan. Jabatan sekretaris berfungsi sebagai penjabat penghubung atau public relation antar perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Tugas utama sekretaris perusahaan untuk menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan rapat umum pemegang saham, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Aturan yang berkaitan dengan sekretaris perusahaan yaitu diatur dalam 1. Keputusan Ketua BPPAM nomor 63 tahun 1996 tentang pembentukan sekretaris perusahaan bagi perusahaan publik. Yang kedua, keputusan Direksi BEJ nomor 339 tahun 2001 tentang sekretaris perusahaan. Selanjutnya adalah Good Corporate Governance dalam BUMN. Tujuan dibentuknya BUMN yaitu penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah melalui BUMN mencoba untuk menguasai dan mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak luas bagi kepentingan masyarakat seperti kelistrikan, telekomunikasi, tata guna air, dan pertambangan. Menurut Jager DKK 2003, rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN. Hal ini dapat dilihat, yang pertama, pemberian kompensasi lain yang berlebihan kepada direksi yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian target kinerja, adanya penyalahgunaan fasilitas BUMN untuk manajemen, yang kedua, terlalu kuatnya pemegang saham, yang ketiga, transaksi bisnis yang dilakukan manajemen tidak memperhatikan pemegang saham, yang keempat, direksi melakukan perluasan strategi untuk perusahaan demi kewibawaannya tanpa melihat dampak terhadap kinerja perusahaan, yang terakhir yaitu campur tangan pihak luar secara berlebihan dalam kegiatan operasional BUMN.
Selanjutnya adalah Good Corporate Governance dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Pasar modal adalah pasar di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah maupun perusahaan swasta. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga penunjang pasar modal antara lain, yang pertama, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang kedua, Bursa Efek, yang ketiga, Lembaga Clearing, yang keempat, investor, yang kelima, akuntan publik, yang keenam, notaris, dan yang terakhir, konsultan hukum. Good Corporate Governance Perbankan di Indonesia. Bank Indonesia mengatur peraturan nomor 8/4/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank konvensional. Secara garis besar, peraturan tersebut mengatur tentang yang pertama ada prosedur pengelolaan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Yang kedua mengatur tentang tujuan implementasi GCG, salah satunya yaitu untuk merealisasikan kinerja ketaatan fungsi auditor internal dan auditor eksternal. Peraturan ketiga mengatur tentang jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris. Peraturan keempat mengatur tentang jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Direksi. Dan yang terakhir adalah mengatur tentang komite. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum aku tutup presentasi kali ini, aku punya satu pantun untuk kalian. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi, cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga besok berjumpa lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.